Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita praktikum anatomi fisiologi manusia dengan topik yang berhubungan dengan reproduksi pada wanita ya. Topiknya adalah hubungan indeks massa tubuh dengan kejadian dysmenorrhea primer pada wanita remaja ya. Remaja ke arah dewasa tentu saja. Tujuannya untuk mengetahui adanya hubungan indeks massa tubuh dengan kejadian dysmenorrhea primer pada remaja putri ya. Kemudian kita lanjutkan alat dan bahan. Ya, alat dan bahan yang kita gunakan pada praktikum kali ini tentu saja karena berhubungan dengan reproduksi wanita ya. Bahan utama yang kita teliti atau yang kita praktikumkan adalah mahasiswa remaja ya, mahasiswa remaja dengan syarat tidak mengalami kelainan sistem reproduksi dan tidak pernah melakukan operasi sistem reproduksi ya. Nah, ini para praktikan sudah memenuhi syarat tersebut ya. Sudah memenuhi syarat tersebut. Kemudian alatnya yang berhubungan dengan indeks massa tubuh ya, timbangan badan ya, timbangan badan ya, beserta alat pengukur tinggi tubuhnya ya. Nah, ini timbangannya dalam satu kesatuan dengan pengukur tinggi tubuh ya. Kemudian angket kuesioner ya, angket kuesioner yang berhubungan dengan penentuan skor dysmenorrhea primer ya. Nah, ini ada skornya masing-masing ya. Kemudian ada tabel data umum ya, tabel data umum ini nama mahasiswa itu nomor 1 dan seterusnya, 1, 2, 3 dan seterusnya, seluruh praktikan di kelas ya. Praktikan wanita tentu saja di kelas dan seterusnya ya, tergantung berapa orang nanti data kelasnya. Kemudian diukur berat badan, tinggi badan, diperoleh tinggi badan kuadrat, diperoleh X ya. X adalah IMT, indeks massa tubuh, dengan rumus berat badan per tinggi badan kuadrat. Kemudian Y skor dysmenorrhea-nya ya. Skor dysmenorrhea-nya berdasarkan angket kuesionernya ya, angket kuesionernya. Selanjutnya dari tabel 2 kita punya tabel 3 tabel kerja korelasi produk momen ya. Nah, ini tabelnya, nama sesuai urutan di tabel 2 ya. X-nya indeks massa tubuh, Y-nya skor dysmenorrhea primer. Kemudian ada rumus X kali Y, X kuadrat dan Y kuadrat dan seterusnya. Nanti dihitung dengan menggunakan rumus korelasi produk momen. Ya, sekarang kita lanjutkan dengan pelaksanaan praktikum. Ya, sekarang orang pertama. Praktikan pertama ditimbang hadap sini. Hadap sini, hadap Bapak. Ya. Ukur tinggi badan, terus. Masih kurang, terus. Ya, silakan dicatat berat badan. Dicatat. Ya, dicatat ya. Catatnya hadap sebelah sini. Sudah? Dicatat silakan. Ya, tingginya. Sudah, ya. Ya, silakan praktikan berikutnya. Ya. Catat tinggi badan dan berat badan. Sudah? Berikutnya. Ya, silakan catat berat badan dan tinggi badan. Sudah? Ya. Berikutnya. Ya, silakan dicatat. Sudah? Ya, berikutnya bertukar.
Bertukar? Ya, sekarang tadi yang mencatat diukur. Ya, selesai untuk 5 praktikan. Ya, berikutnya kita bagikan kuesioner atau angket untuk skor dysmenorrhea primer. Ya, jangan diisi dulu, tunggu petunjuk ya. Nah, dari angket yang Anda peroleh, cara Anda mengisi angketnya dari bawah ya. Dari dysmenorrhea berat. Apabila Anda memenuhi kriteria golongan ketiga dysmenorrhea berat, silakan diisi. Tapi apabila kriteria di nomor 3 ini tidak terpenuhi bagi Anda, maka Anda naik ke dysmenorrhea sedang. Berarti yang nomor 3 jangan diisi lagi. Kembali ke nomor 3, apabila Anda memenuhi kriteria ciri-ciri dysmenorrhea berat, maka 2 dan 1 tidak diisi. Ya, jelas? Ya, jelas ya. Berikutnya, apabila kriteria dysmenorrhea sedang Anda juga tidak memenuhi, maka Anda mulai mengisi di dysmenorrhea ringan. Jadi Anda isi mulai cek ya, maksud saya cek apakah Anda masuk dalam ciri-ciri dysmenorrhea berat. Kalau masuk, lanjutkan pengisian dengan menceklis di belakang atau di depan dari ciri-ciri. Tapi apabila tidak ada memenuhi kriteria ciri-ciri tersebut, baru Anda naik ke ciri-ciri dysmenorrhea sedang. Tidak memenuhi juga berarti Anda naik mengisi dysmenorrhea ringan. Ya, sekarang mulai diisi. Ya, kita mulai dengan praktikan pertama. Silakan mengisi angket, mengisi kuesioner. Nah, ya. Terus. Ya. Terus. Habis. Terus kalau masih ada di checklist. Habis. Iya. Ya, sekarang berapa itu? Berapa checklistnya? Ada 5. 5, berarti sana baca. Ada 5-7 ciri. Berarti skornya? Skornya 8. Ya, tulis 8. Skor sama dengan 8. Ini, Pak. Ya. Skor 8 ya, karena ada 3 ciri untuk dysmenorrhea berat yang di checklist. Ya, berikutnya praktikan kedua. Silakan baca dulu dari bawah. Ada tidak kriteria di bawah dysmenorrhea berat? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada naik ke tengah. Ada ya di checklist. Sudah? Ya. Di jumlah Nah, di jumlah? 3 dikurang 1. Ya, berarti 2. Dua ya, sebentar. Ya, sekarang kita lihat untuk praktikan kedua ya. Untuk praktikan kedua kita lihat skor 2 ya. Skor 2, nyeri bernilai 1, menekan bagian yang sakit bernilai 2, bisa melakukan pekerjaan sehari-hari -1. Ya, kenapa jadi -1? Oh, bukan -1, seharusnya ya 0 karena sama dengan orang sehat dan normal ya. Ya, kita ganti skornya 0. Ya, silakan dihitung lagi. Ya, sudah kita ralat untuk bisa melakukan pekerjaan sehari-hari, skornya 0 karena sama dengan orang sehat biasa ya, sehingga 3
1, nyeri 1, menekan bagian yang sakit 2. Ya, berarti total 3. Pak, nanya dulu. Ya, silakan. Ini tuh diisinya kalau misalkan ulun adanya yang di sini berarti nggak langsung. Benar. Kalau sudah ada di 2, berarti yang di 1 tidak diisi. Ya, silakan diisi. Sekarang praktikan ketiga, silakan diisi. Ya, cek dulu dari bawah. Nah, betul. Kalau sudah ada berarti di nomor 3 semua itu di ya. Ya, hitung berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Kalau 6 berapa? 8 skornya. Ya, tulis. Skor 8. Iya. Ya, skor 8 untuk praktikan ketiga. Berikutnya praktikan keempat. Lima, ya. Nyeri 1, menekan bagian yang sakit 2, perlu obat pereda nyeri 2, ya. 2, 2, 1, 5, ya. Oke. Ya, berikutnya praktikan kelima. Silakan diisi. Ya, berarti berapa skor? 2. Iya, skor 2 untuk praktikan kelima. Skornya 2 untuk praktikan kelima. Ya, demikian tadi simulasi pelaksanaan pengambilan data ya. Mulai dari menimbang berat badan, mengukur tinggi badan, kemudian dilanjutkan dengan pengisian angket atau kuesioner oleh mahasiswi contoh ya. Jadi intinya adalah data yang tadi disajikan dalam video ini hanya simulasi, bukan data sesungguhnya dari masing-masing mahasiswi tersebut ya. Nah, untuk data sesungguhnya silakan setiap kelompok melaksanakan pengambilan data untuk setiap anggota kelompok yang khusus pada praktikan mahasiswi ya, karena kita berhubungan dengan data untuk menstruasi ya. Jadi setiap kelompok mahasiswi sebagai sumber pengambilan data. Diukur berat badan, ditimbang berat badan, kemudian diukur tinggi badan, selanjutnya mengisi angket sesuai contoh yang tadi dikemukakan dalam video ini ya. Nah, lalu untuk mengisi datanya kita ikuti panduan tabel berikut ini ya. Ya, ini tabel 1. Kembali dikemukakan di sini ya, angket atau kuesioner panduan penentuan skor Dysmenere primer. Ya, ini untuk Dysmenere ringan, rasa tidak enak, sedikit nyeri, nyeri jarang, bisa melakukan pekerjaan sehari-hari ya. Ya, di sini tadi di video sebelumnya ada perubahan nilai skor. Nanti dicek di video ini ya, di penyajian sebelumnya tadi pada saat simulasi dengan praktikan yang 5 orang tadi. Kemudian Dysmenere sedang, cirinya nyeri, merintih, menekan bagian yang sakit, perlu obat pereda nyeri, bisa melakukan pekerjaan sehari-hari. Kemudian yang ketiga Dysmenere berat.
rasa terbakar, tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari, perlu istirahat beberapa hari, sakit kepala, migrain, pingsan, diare, rasa tertekan, mual, dan sakit perut. Masing-masingnya tadi di sini dijumlahkan skor total. Ya, skor totalnya di sini untuk dysmenorrhea ringan dari 1 sampai 4. Kemudian jumlah skor untuk dysmenorrhea sedang, ya. Ini dari 5 sampai 7 ya. 5 sampai 7 atau sampai 6, sorry ya. Untuk dysmenorrhea sedang skor dari 5 sampai 6. Kemudian untuk dysmenorrhea berat, dari ciri-ciri tersebut apabila ada 4 ciri maka skornya 7, apabila ada 5 sampai 7 ciri skornya 8, apabila ada 9 sampai 10 ciri skornya 9 ya. Kemudian 11 ciri skornya 11. Kita lihat ya. Ya, saya ulang, ada kesalahan ketik. Apabila ada 4 ciri, maka skornya 7. Apabila memenuhi 5 sampai 7 ciri, skornya 8. Apabila memenuhi 9 ciri, skornya 9. Dan apabila memenuhi 10 ciri, skornya 10. Ya, mohon maaf salah ketik, saya ulang. 4 ciri skor 7, 5 sampai 7 ciri skor 8, 9 ciri skor 9, 10 ciri skor 10. Ya, ini untuk dysmenorrhea berat ya. Silakan praktikan mahasiswi untuk mengisi angket ini ya. Jadi sekarang data yang Anda kumpulkan adalah data sesungguhnya. Beda dengan yang sajian video sebelum ini bahwa itu adalah data simulasi, bukan data sesungguhnya. Ya, selanjutnya tabel 2 ya, data umum ya. Data umum ini berdasarkan tadi pengukuran berat badan dalam satuan kilogram. Pengukuran tinggi tubuh dalam satuan meter ya. Jadi kalau pada saat kita ukur adalah sentimeter, yaitu misalnya 167 cm tinggi badan seorang mahasiswi, maka di sini ditulis dengan 1,67 ya, karena jadi meter. Kemudian berat badan dipangkatkan 2, TB pangkat 2. Kemudian X akan kita dapat indeks massa tubuh ya. Indeks massa tubuhnya dari berat badan dengan satuan kilogram dibagi dengan tinggi badan dipangkatkan 2. Tapi ingat, tinggi badannya tadi dalam satuan meter ya. Dalam satuan meter, bukan sentimeter. Saya ulang, X adalah indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh dihitung dari besarnya berat badan seorang mahasiswi tersebut dibagi dengan tinggi badan mahasiswi tersebut dipangkatkan 2. Tapi ingat bahwa tinggi badannya dalam satuan meter ya. Kemudian Y skor dysmenorrhea ya. Skor dysmenorrhea-nya tadi berdasarkan pengisian angket kuesioner panduan penentuan skor dysmenorrhea primer pada tabel 1 tadi ya. Berikutnya tabel 3 yaitu tabel kerja korelasi produk momen ya. Ya, dari tabel kerja ini kita buat berdasarkan tabel 2 tadi ya, berdasarkan tabel 2 tadi ya. Nomor dan seterusnya sampai berapa jumlah mahasiswi praktikan. Kemudian nama, berikutnya X. X adalah diisi dengan indeks massa tubuh ya, yang tadi terdapat pada tabel 2. Kemudian Y adalah skor dysmenorrhea primer yang tadi juga terdapat pada tabel 2. Kemudian
dihitung X Y, artinya X kali Y, kemudian X pangkat 2, Y pangkat 2. Setiap mahasiswa dihitung X kali Y, dihitung X pangkat 2, dan dihitung Y pangkat 2. Nanti akhirnya akan kita peroleh paling bawah, data paling bawah akan kita peroleh sigma. Sigma X, berapa jumlah total X. Sigma Y, berapa jumlah total Y. Sigma XY, berapa total jumlah XY. Sigma X pangkat 2, berapa total jumlah X pangkat 2. Dan sigma Y pangkat 2, berapa total jumlah Y pangkat 2. Paling bawah ya, paling bawah. Ya, berdasarkan tabel kerja korelasi produk momen di tabel 3 tadi ya, sekarang bisa kita hitung hitung untuk korelasi produk momen ya. Diketahui N ini adalah jumlah mahasiswi praktikan yang mengisi data ya, yang dijadikan sampel. Kemudian X indeks massa tubuh, Y skor dysmenorrhea. Kemudian T hitungnya, nah ini ya T hitungnya JP sama dengan sigma XY min sigma X kali sigma Y per N. Kemudian jika X sama dengan sigma X pangkat 2 dikurangi dengan sigma X per N pangkat 2. Yang ketiga, jika Y sama dengan sigma Y pangkat 2 dikurangi sigma Y per N pangkat 2. Berikutnya, RXY JP per akar dari jika X kali jika Y. Selanjutnya dapat kita dihitung ya, dapat dihitung. Kita peroleh T hitung sama dengan RXY dikali dengan akar N min 2 dibagi dengan 1 min RXY pangkat 2. Dapatlah T hitung. Lalu T hitung ini kita bandingkan dengan T tabel. Dihitung, kita bandingkan dengan T tabel. Berdasarkan perbandingan T hitung dan T tabel, maka kita akan dapat membuat keputusan HA diterima jika ada hubungan antara X dan Y. Bagaimana mengetahui hubungan antara X dan Y? Yaitu HA diterima jika T tabel lebih kecil daripada T hitung. Artinya ada hubungan antara X dan Y. X-nya tadi indeks massa tubuh, Y-nya kejadian dysmenorrhea primer. Ya, apabila T hitung lebih besar daripada T tabel, atau kita balik, T tabel lebih kecil daripada T hitung, maka HA diterima dan ada hubungan antara X dan Y. Ada hubungan antara indeks massa tubuh wanita remaja putri tadi dengan kejadian dysmenorrhea primer. Tetapi apabila T tabel lebih besar daripada T hitung, maka HO yang diterima. Bila HO yang diterima, maka tidak ada hubungan antara X dan Y. Bila HO yang diterima, tidak ada hubungan antara indeks massa tubuh dengan kejadian dysmenorrhea primer. Ya, silahkan dihitung dan diambil keputusan berdasarkan perbandingan T hitung dan T tabel. Ya, demikian tadi ya data yang Anda peroleh. Tapi perlu saya ingatkan lagi bahwa data yang diperoleh setiap kelompok sebaiknya dijadikan atau digabung dengan kelompok lain. Jadi datanya nanti seluruh kelas
ya. Boleh gabungan kelas A dan kelas B, boleh juga gabungan kelas A saja atau gabungan kelas B saja supaya N-nya rada banyak ya, sehingga hasil perhitungan statistiknya tidak bias ya, tidak bias ya. Jadi diskusikan dengan kelompok Anda, bisa juga diskusikan per kelas karena datanya juga per kelas. Buat laporan praktikum, ingat seperti biasa laporan praktikum paling lambat dikumpul minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.